semuanya, kembali lagi sama aku, Vin. Apa kabar kalian semua? Aku harap kebaikan, keselamatan, dan kebahagiaan menyertai kita semua ya. Seperti yang ada di judul yang udah kamu baca nih ya judulnya, ini aku akan mengulik kehidupan percintaan kamu. Asik. Untuk biar lebih detail, aku nggak akan buat banyak, jadi aku hanya buat 2 pilihan kartu ya. Kalian bisa pilih mau pilih kartu yang mana. Semoga aku bisa menjelaskannya dengan sangat amat detail ya guys, karena ya biar kalian bisa kebagian semua gitu sih sebenarnya gitu. Maksudnya kayak aku bisa kulik dengan jelas gitu ya di sini. Oke, aku akan mulai dari aku akan mulai nih. Ada 2 gambar, pilih. Oke, kalian bisa pilih. Ya. Untuk yang pertama, untuk kamu yang pilih file ke-1, kehidupan percintaan kamu, kehidupan cintamu gitu ya. Ini bersifat timeless readingnya, jadi disesuaikan aja dengan keadaan kamu saat ini seperti apa. Oke, yang pertama di sini akan mulai dari keadaan kamu saat ini. Keadaan kamu saat ini ada Four of Swords, di sini ada Two of Wands. Keadaan kamu saat ini. Lalu di sini ada Ace of Swords. Kemudian di sini hambatan kamu, hambatannya di sini ada Nine of Coin. What should you do? Dan pesannya what should you do ada The Sun. Oke. Aku akan pakai ini untuk yang single dan untuk yang in relationship. Tapi aku tutup dulu kartunya. Ini untuk yang single. Oke. Untuk yang in relationship. Dan terakhir aku akan pakai ini pesan dari semestanya 1. Aku tutup dulu guys. Jadi oke. Ini ya pesan dari semestanya, aku taruh dulu di sini, aku keep. Oke, untuk keadaan kamu saat ini. Untuk kamu yang pilih bunga 1 ya, atau kartu 1, file 1, di sini ada Four of Swords, Two of Wands, Ace of Swords. Oke, keadaan kamu saat ini aku merasakan kamu telah melalui perjalanan yang cukup panjang. Seperti kamu telah melalui fase patah hati. Aku merasakan itu, kamu abis berusaha untuk menyembuhkan luka-luka kamu. Kayak kamu dealing dengan perasaan kamu habis patah hati sih ya. Sebenarnya patah hati ini bisa aja kamu misalnya berantem sama pasanganmu. Untuk yang di hubungan, karena aku baca yang general, kamu berantem sama pasangan kamu, atau kamu di sini kayak berusaha untuk bisa melepaskan bayang-bayang masa lalu. Untuk kamu yang single, kamu pernah merasakan sakit hati sekali, atau kamu berantem hebat dengan pasanganmu ya, atau yang merasakan. Dan di sini akhirnya kamu bisa melihat segala sesuatu dengan jelas, melihat sebuah kebenaran. Kamu bisa mengontrol pikiranmu. Mungkin kamu sebelumnya overthinking banget nih sama pasangan kamu ya kan, kayak ini kayaknya kayak gini karena aku baca seperti itu dari si Four of Swords sendiri. Dan dari Two of Wands yang ada, aku melihat kamu tuh akhirnya beranjak dari situasi tersebut. Kamu bangun dan kamu mau merubah itu gitu loh, kayak kamu mau melepaskan hal itu, kamu mau memperbaharui hidup kamu. Kamu bisa melihat hal itu dengan sebuah, ya aku bisa melihat kamu tuh bisa melihat sesuatu itu dengan mata yang jelas. Dari Ace of Swords sendiri di sini aku juga melihat kalau kamu ingin memperbaharui kehidupanmu. Aku juga merasakan kalau kamu tuh pengen melihat bahwa kamu berhak untuk melihat kebenarannya. Aku ngerasa mungkin kamu di sini tipikal orang yang banyak mikir gitu.
kamu tipikal orang yang suka overthinking terhadap sebuah hal dan kamu berusaha untuk bisa mengelola pikiranmu. Aku merasakan sebuah shifting energi secara besar-besaran dari diri kamu. Aku juga merasakan kalau kamu tuh ingin memperbaharui kehidupanmu, kamu tuh nggak pengen kayak lama-lama terjerat dalam pandanganmu sendiri, dengan pola pikirmu sendiri. Aku juga merasakan di sini untuk kamu yang emang punya hubungan, aku merasakan sebuah kesalahpahaman yang cukup besar, yang cukup fatal yang telah kamu lakukan kepada pasanganmu, dan kamu tahu kamu tuh melakukan hal yang gak benar, dan aku tahu kalau aku tuh merasa kalau kamu tuh udah membuat hal yang memang ini nggak bisa kamu teruskan gitu. Overthinking kamu tuh nggak bisa kamu panjang-panjangin, dan overthinking kamu tuh di sini emang perlu kamu selesaikan gitu. Kayak aku tahu Kak, aku tuh salah, makanya aku di sini pengen memperbaiki itu. Aku pengen membuat lembaran yang baru dengan pasanganku, dan aku pengen memperbaiki itu semua. Aku merasakan sebuah energi yang seperti itu. Dan kalau misalnya kamu yang single di sini, aku merasakan kamu tuh akhirnya keluar dari kekangan diri kamu sendiri. Mungkin kamu tuh takut memulai hubungan yang baru, ataupun kamu tuh ngerasa aku tuh masih fase untuk memperbaiki diriku Kak, aku tuh masih fase menyembuhkan luka-lukaku dengan hubunganku yang sebelumnya, ataupun kamu memang ingin berfokus dengan dirimu sendiri karena kamu tahu kamu tuh punya pola pikir yang kayaknya akan merusak deh Kak, kalau misalnya aku menjalani ini dengan seseorang, kayaknya akan membuat orang lain tuh merasa bahwa aku tuh belum cukup baik gitu. Kamu tuh masih punya ketakutan itu, dan menurutku itu wajar banget dan bagus kalau misalnya kamu punya kepikiran seperti itu, karena nggak semua orang punya kesadaran yang luas kayak gitu. Itu bener-bener bagus banget sih menurutku, karena nggak semua orang tuh sadar kalau misalnya tindakannya atau perilakunya itu memang nggak baik untuk orang lain. Jadi dibanding harus menyakiti orang lain, lebih baik menjalani dulu kehidupan pribadinya, memperbaiki dulu karakter sifatnya, dan itu yang kamu lakukan untuk beberapa yang single di sini ya. Kalau yang di hubungan itu aku merasakan ada sebuah shifting energi yang lumayan cukup besar sih. Kayak kamu tuh mau menjalankan sebuah perjalanan yang baru dengan hidupmu sendiri, dan kamu tahu kamu tuh memang perlu melakukan hal itu untuk memperbaharui kehidupan kamu. Seperti itu yang aku rasain ya di sini. Dan hambatannya itu apa sih sebenarnya dari perjalanan kamu ini di kehidupan cintamu? Di sini ada Nine of Coins. Kalau yang aku baca sih dari kartu di sini, Nine of Coins ini sendiri hambatannya tuh kamu tuh kadang suka gusar sendiri gitu loh, suka gelisah ya. Gelisah-gelisah kayak aduh takut Kak, takut. Aku merasakan banyak takutnya gitu. Takut tambah dewasa apa takut tambah apa ini? Karena itu yang aku rasain ya, kayak banyak ketakutan yang menjadi hambatan di sini ya. Menurutku sih semua orang tuh, aku tuh sering banget ngerasain banyak banget ketakutan, dan aku sendiri pun pasti punya ketakutan itu, cuman kan nggak dalam jangka waktu yang terus menerus dan berlarut gitu ya, apalagi sampai merugikan diri sendiri kayak gitu. Dan di sini yang mau aku sampaikan juga, kalau ketenangan itu kadang kan suka kayak apa ya, membuat kita gusar. Terus ketakutan itu suka membuat kita tuh kayak cemas gak karuan kayak gitu ya. Di sini aku tuh mau ngingetin, dan sepertinya memang itu menjadi perjalanan kamu biar kamu tuh bisa lebih belajar lagi, biar kamu tuh bisa lebih berkembang lagi gitu loh secara pribadi. Karena coba kalau misalnya kamu bisa ambil sisi positif pikiran yang lain gitu, kamu bisa melihat dalam sudut pandang yang berbeda bahwa semua hal itu memang untuk masuk ke dalam diri kamu, sebuah kesakitan yang ada, ataupun akhirnya kamu bisa menyadari bahwa oh iya memang ini salahku, memang aku harus memperbaiki itu juga sebuah kesadaran yang nyata yang perlu kamu terima dan kamu telan, dan kamu perlu menjalani itu. Seperti itulah kehidupan gitu kan, dari tangga satu ke tangga yang lainnya, yang aku rasakan seperti itu kayak gitu. Jadi ya, hambatan-hambatan itu seharusnya bukan menjadi hambatan yang besar untuk kamu. Ketika kamu bisa menyadari itu, ketika kamu bisa menyelami itu lebih jauh, aku merasa bahwa itu bukan menjadi sebuah hambatan yang luas sih, bukan menjadi sebuah hambatan yang besar juga, ataupun yang akan memiliki dampak yang buruk banget ke hidupmu, enggak seperti itu. Dan desan di sini yang aku baca dari desan di sini ya, oke. Kalau dari desan yang aku baca di sini,
pesan untuk kamu bisa lebih bahagia lagi sih. Ini untuk yang single maupun yang in relationship. Kan kamu udah tahu nih kesalahan kamu apa, kamu juga udah introspeksi diri, kamu juga sedang memperbaiki itu. Di sini juga coba lebih enteng lagi. Maksudnya coba kamu nonton video yang lucu-lucu, coba kamu ngelakuin hal-hal yang bikin kamu lebih happy, kamu ketemu sama orang-orang yang bisa bikin kamu tuh lebih seneng lagi. Karena aku ngerasa di sini benar-benar sangat amat membantu kamu banget sih ketika kamu bisa mengubah sedikit pola sudut pandang kamu ketika melihat sesuatu. Itu tuh berpengaruhnya besar banget sih yang aku rasain di sini. Dan ya The Sun itu sendiri mau ngasih lihat sih ke kamu kalau misalnya segala sesuatunya itu memang sudah seperti itu jalannya. Meskipun aku tahu ini kayaknya nggak mungkin gitu loh Kak, tapi memang aku sedikit mau memberi kamu motivasi dan kenyataan yang ada bahwa matahari akan selalu ada gitu. Begitu juga dengan bulan gitu. Jadi nikmati semua prosesnya, tapi kamu harus memaknai semua perjalanan yang ada, meskipun itu tidak mengenakan kamu, meskipun tidak membuat kamu senang selalu, tapi memang itu perjalanannya. Aku ngerasa kamu tuh akan mendapatkan sebuah kebahagiaan gitu loh ketika kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri, ketika kamu bisa melihat itu dari sudut pandang yang berbeda. Aku nggak tahu kenapa di sini aku cuma pengen bilang melihat dalam sudut pandang yang berbeda. Mungkin selama ini kamu tuh terlalu stuck sama sudut pandang yang kamu rasa ini tuh udah kebenaran mutlak banget di hidupmu, padahal sebenarnya ada kebenaran-kebenaran lain yang kamu tidak ingin iakan, yang kamu tidak ingin sadari, yang tidak ingin kamu terima, yang sebenarnya ya udah kayak aku bilang kalau misalnya itu udah jadi kebenaran yang benar gitu loh, kebenaran yang pasti, kebenaran yang selalu berubah gitu. Jadi kita harus bisa menghadapi segala perubahan yang ada dalam kehidupan, karena memang pada dasarnya kehidupan hanya sementara gitu yang ada di sini. Tapi bukan berarti kamu jadi mengabaikan kehidupanmu dan mengabaikan kesehatanmu juga. Itu sih, lebih happy lagi, lebih cheerful lagi. Coba banyakin nonton yang seru-seru aja gitu, yang bikin kamu ketawa-ketawa, yang lucu-lucu. Kurangin lihat yang sedih-sedih, kurangin denger yang sedih-sedih, ataupun di lingkungannya yang sedih-sedih. Apa yang kita makan, apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat, dan dimana kita berada itu sangat berpengaruh banget ke diri kita. Kayak gitu. Dan ini untuk yang single ya, ini kan love life ya, tapi memang masuk lagi ke pengembangan diri semuanya menurutku. Tuh untuk yang single, playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Jadi untuk yang single mungkin masih mencari-cari tambatan hati, daripada mencari, kalian lebih baik meng-attract aja ya orang-orang yang akan datang ke kalian dengan cara seperti apa, dengan cara happy-happy, senang-senang. Misalnya kamu seneng main sepeda, kamu suka jalan sore, kamu suka sepedaan, atau kamu suka baca buku, cobalah lakuin hal itu meskipun gak sama pasangan gitu, ataupun kamu gak harus sama orang lain, kamu bisa ngelakuin itu seorang diri. Menurutku itu juga jadi sebuah kegiatan yang seru sih kalau misalnya kamu pengen lanjutin, pengen lakuin kayak gitu. Semangat ya untuk yang single. Yang aku sih ngerasain untuk yang single sih di sini lebih banyak masih bener-bener lagi have fun-nya banget sih sama diri sendiri, dan menurutku lanjutin aja gitu sampai nanti kamu akan menarik orang yang memang pas untuk kamu datang ke kehidupan kamu kayak gitu. Dan ini untuk yang in relationship, di sini ada children. Wow, your love life is being affected by children. Di sini aku menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama itu kamu tuh masih punya luka inner child. Jadi saranku di sini, yang mungkin akhirnya kamu punya beberapa kesalahan sama pasanganmu karena kamu masih punya luka dari masa kecilmu. Saranku di sini coba untuk kamu bisa lebih mengerti diri kamu tuh dulu waktu kecil tuh senangnya apa. Coba dilakuin hal-hal itu meskipun terlihat seperti orang yang nggak jelas. Kayak misal dulu kamu suka banget nih masak-masakan, tapi karena kamu belum punya uang waktu kamu kecil, pas gede kamu ikutin gitu loh inner child kamu tuh pengennya seperti apa kayak gitu. Terus juga di sini aku ngerasainnya untuk sebagian kecil lainnya, ada yang memang sudah punya anak atau efek banget nih pokoknya anak kecil ini ke kehidupan percintaan kalian, atau yang sudah punya anak di sini, dan itu berpengaruh banget sama kehidupan hubungan percintaannya kayak gitu. Jadi coba disesuaikan aja di mana ya keadaan kalian yang mana kayak gitu. Di sini ada pesan secara keseluruhan dari semesta. I do whatever it takes to get closer to consciousness. Pesannya adalah
Coba kamu lakuin segala hal untuk kamu bisa mendekatkan diri kamu dengan kesadaran gitu. Kamu sadar kalau kamu tuh hidup di sini, kamu sadar kamu melakukan A, kamu sadar kamu melakukan B, kamu sadar bahwa semua hal itu memiliki konsekuensinya dan kamu sendiri akan menanggung semuanya. Di hal baik maupun di hal yang buruk, coba kamu terima dan kamu lakukan, dan kamu sering-sering meditasi sih saranku, atau kalau nggak grounding, atau sering-sering beribadah juga, sering-sering minta bantuan Tuhan, sering-sering minta bantuan Allah Subhanahu wa taala, sering-sering minta bantuan gitu kepada Yang Maha Kuasa untuk membimbing kamu selalu dalam setiap jalannya apapun yang terjadi gitu, dan selalu minta diarahkan gitu. Karena meskipun Allah memberikan kita jalan yang terlalu buat kita rumit, tapi sebenarnya dia juga yang akan memberikan kita bantuannya. Jadi selalu meminta kepada Yang Maha Kuasa. Kayak gitu untuk teman-teman yang pilih 1, ini kehidupan cintamu entah sekarang ataupun selanjutnya, jadi ini bersifat timeless. Kamu ambil baiknya dan buang yang buruknya, tapi semuanya ini lebih ke perkembangan dalam diri lagi. Karena sebuah hubungan yang kokoh itu bisa dibangun ketika kita bisa belajar mengenali diri sendiri lebih dan lebih. Dan jangan lupa komen di bawah untuk kamu yang pilih kartu 1, kasih aku love-nya warna, jangan kasih love deh, kasih aku komen aja cerita kalau kamu tuh memang lagi di fase ini dan lain-lain kayak gitu. Kita bertukar energi. Jangan lupa kasih like, bagikan video ini, subscribe juga kalau misalnya memang kalian mau gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, aku langsung pindah ya ke kartu yang kedua. Bye bye. Halo untuk kamu yang pilih kartu kedua, gimana kehidupan cintamu? Ini untuk yang kedua ya. Aku akan mulai kondisi kamu yang saat ini, keadaan kamu yang saat ini, kondisi kamu saat ini itu seperti apa. Ini ada 1. Oke. Hambatannya itu apa? Oke, pesannya aku akan pakai juga Romance Angel Oracle card-nya. Untuk yang single aku taruh sebelah kiri, untuk yang in relationship aku taruh di sebelah kanan. Aduh. Ini untuk yang single. Lalu ya, untuk yang relationship ini aku juga akan pakai pesan dari semesta untuk pesan keseluruhan dari pembacaan ini ya. Sebentar guys, aku tuh pengennya kayak udah biar 1 aja, tapi jangan sampai kelihatan kebuka kartunya sih. Oke, ini 1. Aku taruh sini dulu ya. Aku keep di sini. Oke. Aku akan mulai dari penjelasan situasi keadaan kamu saat ini. Ini untuk yang single maupun in relationship ya. Yang pertama di sini ada Steward of Sword, Apprentice of Sword, dan ada Balance. Aku udah bisa ngerasain banget ada permasalahan yang cukup pelik di sini yang aku bisa rasain lumayan besar, yaitu ego kamu yang terlalu besar, entah kamu ataupun pasangan kamu. Tapi kalau untuk yang single, aku merasakan ada ego yang cukup besar, merasa besar kepala banget. Yang aku ngerasain egonya tinggi banget, gak mau nurunin ego, dan selalu memakai logika. Rasional tinggi banget, padahal sebenarnya ini kita membicarakan tentang hubungan, cinta, ya, romansa. Tapi di sini aku merasakan orang yang cukup egois. Aku bisa bilang ini orang yang cukup egois, orang yang selalu menang sendiri, orang yang selalu mengusahakan untuk dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain, perasaan orang lain, ataupun tidak memikirkan perasaannya sendiri. Karena di sini terlalu kenceng ya egonya yang bisa aku rasain. Banyak banget nih make egonya nih. Ayo siapa nih? Ini terlepas dari siapapun itu, kamu bisa cocokin siapapun itu. Maksudnya apakah pasanganmu, apakah
orang yang pernah bersamamu, karena aku bisa merasakan seperti itu. Karena ini general ya, ada yang single ataupun ada yang in relationship kayak gitu. Jadi sesuaikan aja sama keadaan kamu yang mana. Dan di sini aku merasakan bahwa sebelumnya sempat ada pertikaian yang cukup hebat di antara kalian berdua. Ya siapapun itu yang single atau enggak, jadi sesuaikan. Aku merasakan ada cukup pertikaian karena sebuah hal kecil tapi akhirnya tersulut. Sebenarnya aku rasakan dari orang ini yang punya ego yang cukup tinggi adalah karena orang ini sebelumnya itu dia adalah orang yang sering diabaikan oleh orang lain. Dia sering diabaikan oleh lingkungan sekitarnya. Dia sering sekali dianggap sebelah mata. Aku merasakan sekali itu. Sehingga ketika ia menjalani sebuah hubungan, ia merasa ia perlu menunjukkan sesuatu, ia perlu memperlihatkan powernya. Tapi menurutku ini cara yang salah ya, karena bukan di tempat yang tepat, bukan di situasi yang memang nggak benar gitu. Karena ini bukan tempat yang tepat untuk dia bisa menunjukkan egonya yang cukup tinggi gitu loh. Dan apprentice of Sword di sini, aku merasakan sebenarnya ada kesedihan dalam hatinya, tapi ia berusaha lawan dengan ego-egonya, dengan semua pikiran-pikiran nasionalnya. Ini orang-orang kayak gini nih bisa dijatuhin langsung loh sama semesta pakai tawar momen untuk bisa merasakan perasaan. Karena aku juga pernah nih jadi tipikal orang yang seperti ini, karena ingin melindungi diri sendiri, akhirnya malah menyakiti banyak orang. Yang dia rasa orang lain menyakiti dia, padahal sebenarnya dia yang menyakiti banyak orang. Nah loh, siapa tuh? Apakah kamu? Apakah orang yang bersama kamu? Apakah orang yang pernah dealing dengan kamu? Aku nggak tahu nih siapa ya. Sebenarnya aku merasakan bahwa orang ini itu punya banyak luka, tapi dia nggak tahu gitu. Kalau dia tuh sebenarnya defensif parah sama orang lain, dia justru malah membuat tameng yang malah menyakiti orang lain gitu. Itu sih yang bisa aku rasain banget, dia tuh malah menyakiti orang lain secara nggak langsung dengan sikapnya, dengan perilakunya. Kadang pun dia tahu sebenarnya, dia sadar banget kok kalau ego dia besar, dia sadar banget kok kalau dia keras kepala, dan dia sadar banget bahwa tindakannya itu udah melukai orang lain, bahkan melukai orang yang sangat amat tulus dengannya. Dia sadar itu, tapi dia nggak tahu gimana caranya untuk berhenti, tapi dia nggak tahu gimana caranya untuk stop. Wow, complicated ya, lumayan complicated, tapi aku nggak merasakan yang cukup berat, hanya sebuah perang pikiran sih yang aku rasain di sini. Tapi akhirnya aku merasakan ada sebuah titik di mana ini seperti sebuah perjalanan ya. Ada sebuah titik di mana dari orang ini akhirnya belajar untuk menyeimbangkan dirinya, balance, temperance. Aku merasakan ada balancing, berusaha untuk bisa menyeimbangkan dirinya dalam situasi ini, berusaha untuk bisa melihat bahwa ya dia tahu, dia sangat amat tahu kesalahannya, tapi aku ngerasa di sini dalam dirinya, meskipun memang belum terlihat oleh orang luar ataupun memang ini kamu gitu, kamu tuh nggak mau menunjukkan dulu, kayak kamu tuh berusaha untuk menyeimbangkan dalam diri dulu kalau kamu oh iya ini salahnya begini, oh iya gini. Jadi kayak sekarang tuh lagi di fase introspeksi diri banget sih, kayak di fase untuk berusaha menyatukan semua pikiran, menyatukan semua perasaan, menyatukan semua yang ada dalam dirinya. Itu sih yang aku rasain. Dan hambatannya apa sih sebenarnya dalam proses ini, hubungan ini? Three of Cups. Hambatannya adalah belum benar-benar bisa lepas berdansa, belum benar-benar bisa lepas menjalani gitu loh. Kayak apa ya, kayak orang yang masih kaku. Itu hambatannya sih, hambatannya itu masih kaku dengan dirinya, atau aku masih kaku sama orang lain sih, masih kaku, belum bisa lepas untuk bisa mengekspresikan rasa, belum bisa menari di atas kesedihannya. Untuk yang single ataupun yang in relationship, aku ngerasakan ada energi yang cukup besar seperti itu, belum bisa benar-benar lepas dari hal itu. Dan sebenarnya apa sih pesannya yang ingin disampaikan di kehidupan cintamu ini? Chariot,
sesegera mungkin untuk bisa menyeimbangkan diri sih, sesegera mungkin untuk bisa merasakan rasa, sesegera mungkin untuk bisa melepaskan egonya. Nggak usah takut, nggak usah gengsi, karena aku merasakan ada gengsi yang cukup besar ya di sini karena ego yang lumayan tinggi. Nggak mau menerima dengan perasaan gitu, kayak ya udah dilepaskan aja gitu. Dan yang aku rasakan banget di sini juga, kalau kamu tuh sebenarnya udah setengah masuk ke perjalanan yang kayak menyadari dan tahu kalau kamu harus merubah habit kamu, kalau kamu perlu melepaskan egomu yang emang sebenarnya itu cuma jadi bungkus tameng aja gitu, dan itu udah nggak benar. Kamu udah sadar itu, menurutku sih nggak perlu dilama-lamain lagi ya, nggak perlu kayak kamu menahan-nahan lagi hanya karena kamu takut dicap jelek atau kamu takut orang lain akan melukaimu lagi, karena sebenarnya itu enggak, itu semua hanya ilusi-ilusi yang ada dalam pikiran kita dari gabungan-gabungan masa lalu yang udah terjadi. Padahal sebenarnya it was in the past gitu, itu tuh udah terjadi di masa lalu. Coba kamu sadari, kamu lihat ke depan kaca kamu lihat di kanan kiri kamu lihat dengan siapa kamu sedang berada. Apakah itu sama dengan masa lalu kamu? Apakah orang yang ada di sekitarmu saat ini adalah yang menyakiti kamu? Bukan justru kamu yang menyakiti mereka dengan sikapmu. Coba lebih untuk bisa menggunakan perasaan, lebih bisa untuk santai lagi. Saranku lagi nih sama kayak tadi kartu sebelumnya, coba tonton video-video yang lucu untuk menaikkan vibrasimu kembali, karena apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, dan apa yang kamu makan itu sangat berpengaruh ke dalam tubuh kamu. Aku hanya menyarankan untuk kamu mengurangi nonton video-video yang sedih, yang galau, atau yang bikin kamu jadi egonya tinggi banget. Juga kurangi dengerin lagu-lagu yang sekiranya bisa membuat kamu tuh teringat oleh masa lalu kamu yang menyedihkan itu gitu loh. Sedih atau bahagia itu sebenarnya kepilihan, itu pilihan, tapi memang ada beberapa hal yang kita nggak bisa pilih. Tapi kita bisa selalu pilih untuk menjadi tenang. Kita selalu bisa pilih untuk memaafkan. Kita juga selalu bisa memilih untuk menerima keadaan. Nah, aku langsung beralih ya untuk yang single kartunya, karena ini dengan in relationship. Heart to heart conversation. Honestly discuss your feelings with each other. Aku merasakan untuk kamu yang single di sini, kamu itu inspiration with your people, with your loved ones, ya kan? Kalau memang ada kesempatan atau kamu ataupun dia nantinya, kalaupun kamu yang ingin maju duluan, bukalah obrolan itu dari hati ke hati, dari hatimu dan hatinya. Aku rasa kamu akan mendapatkan apa yang sebenarnya sudah kamu cari selama ini gitu. Dan untuk yang sebagainya lagi yang single, aku ngerasa orang ini akan datang ke kamu dan akan obrolin semua hal yang selama ini udah dia pendem. Jadi kayak ini kan dia kan kayak gini loh, kayak dia tuh lagi berusaha untuk kontemplasi dan masuk ke dalam dirinya gitu kan. Terus ada waktunya kayak udah tersadarkan dan semesta sudah memberikan dia banyak pelajaran dan penglihatan. Akhirnya dia datang ke kamu untuk membicarakan apa yang selama ini menjadi rahasia gitu loh. Dan sini ada heart to heart conversation. Jadi kamu bersiap aja sih menurutku. Kalau memang kamu mau menerima orang ini, terima. Dan yaudah dari energi kamu, dari hati kamu terima. Nanti dia akan dibantu oleh semesta. Tapi kalau misalnya enggak, ya pasti kamu akan ada obrolan, cuma memang enggak berlanjut hubungannya. Seperti itu. Ini semuanya keputusan kamu lagi pada akhirnya. Dan untuk kamu yang di ini ya, in relationship nih, untuk kamu yang di in relationship, ada make the effort. Great love is worth taking the step you are guided to take. Jadi cinta yang baik, hubungan yang baik adalah semuanya sama-sama effort, karena it takes two to tango. Jadi hubungan itu kan dua orang yang membangun, gak hanya satu. Kalau cuma satu ya kamu namanya kerja rodi kayak gitu ya. Jadi kamu mesti melihat nih, apakah ini hubungannya hanya sebelah aja atau yang sebelahnya juga mau ngebangun hubungannya kayak gitu. Jadi kamu bisa lihat nih baik-baik gitu. Kalau misalnya kamu ngerasa aku kayak yang salah, aku nih yang egois gini-gini, ya udah, kamu bangun lagi hubungannya, kamu kembali lagi kamu bangun kembali lagi chemistry-nya, kamu
kamu coba obrolin, kamu coba seperti awal-awal kalian bisa deket itu seperti apa, kayak gitu. Karena menurutku itu hal-hal yang sering terlupakan dan hal-hal yang punya efek yang besar sih sebenarnya menurutku. Efek domino yang ya yang besar lah, sangat cukup besar. Semangat ya untuk kamu memperbaiki. Aku rasa kalian berdua memang ini nih bottom of the deck di sini untuk yang single ataupun yang in relationship ya. Sorry aku potong dulu. Soulmate tuh kan, bener kan, soulmate, dan sini ada reconciliation tuh. Jadi ini tuh soulmate kalian guys, salah satu soulmate. Kalau kalian pengen lanjutin hubungannya, kalian bisa bersinerginya, ini tuh potensi jadi jodohnya besar gitu. Dan reconciliation ini untuk yang single, kalau kamu emang mau nerima orang ini ya terima aja gitu, karena kalian berdua memang soulmate. Ini kalian namanya hubungan pasti salahnya di kedua belah pihak ya. Ketika kalian berdua sama-sama mau perbaiki, aku ngerasa ya memang udah sepantasnya kalian berdua sama-sama menerima kesempatan untuk hubungan yang lebih baik lagi, kayak gitu. Dan pesan dari semestanya, aduh jatuh say, ini aja ya. Pesan dari semesta untuk seluruh kartu yang ada di sini. I am a spirit having a human experience and I'm here to get closer to love. Tuh kan, ini kartu yang indah banget ya. Padahal di awal tuh kayaknya berat. Aku tuh kayak agak, aduh ini kartu kok gini banget ya gitu kan. Dan di sini tuh ada I am, kita tuh spirit, kita tuh cuman belajar menjadi manusia. Jadi kalian nih satu sama lain sama-sama belajar, tapi kalian berdua sama-sama mau introspeksi diri, sama-sama tahu bahwa kalian berdua sama-sama membutuhkan dan memang saling cinta sama lain gitu. Jadi mau gimana pun pasti kalian berdua akan balik lagi, meskipun satunya egonya tinggi banget, yang satunya gitu, satunya gini, satunya gitu, tapi kalian berdua akhirnya belajar dan yaitu menerima lagi kembali satu sama lain, karena kalian datang ke sini untuk to get closer to love. Wow, klaim ya untuk yang kartu kedua. Komen di bawah, kamu ceritain kamu tuh lagi di posisi yang mana gitu ya, ceritain, kita berbagi cerita dan bertukar energi di sini. Aku cukup bahagia banget sih, semoga kalian dilancarin, semoga ketenangan, kebahagiaan tuh menyertai kalian di sini. Dan yang paling pastinya banget, jangan lupa like, bagikan video ini ke siapapun yang kalian rasa kayaknya membutuhkan. Komennya juga, subscribe-nya juga jangan lupa. Oh ya, kalau kalian punya saran kira-kira selanjutnya atau yang kalian butuhkan itu pilih kartu apa, kalian bisa komen di bawah. Nanti aku akan pertimbangkan dan apakah aku bikin videonya atau enggak. Tapi aku pengen sih bikin videonya kayak gitu. Ini juga jadi terakhir, jadi video terakhir dipilih kartu yang saat ini. See you on another reading ya. Bye-bye. Semoga kesehatan, kedamaian, kebahagiaan, dan semuanya selalu menyertai kita semua. Amin, 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 ya rabbal alamin. Bye.